Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah giat melakukan kebaikan. Aktif melakukan kebaikan. Untuk apa? Apa faedahnya? Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bacaan kita hari ini saudara, kita boleh petik atau kita boleh baca dalam Matius 7 ayat 12 sehingga 14. Ini merupakan salah satu kandungan khotbah Yesus di bukit. Dalam khotbah ini Yesus memberi penekanan untuk melakukan kebaikan dan giat melakukan kebaikan tersebut. Untuk apa? Ada sebuah ilustrasi. Seorang ahli falsafah Cina terkenal, Confucius, mengajarkan, apa sahaja yang engkau tidak mahu orang lain lakukan kepadamu, janganlah lakukan hal itu kepada orang lain. Ajaran Confucius ini diteruskan dari generasi ke generasi dan menjadi salah satu pagar moral bangsa Cina itu. Menurut ajaran ini, sebelum melakukan tindakan yang negatif, orang diajak untuk berpikir terlebih dahulu. Jika orang lain melakukan hal ini pada diri saya, apakah saya akan merasa senang? Jika tidak, jangan lakukan hal itu pada orang lain. Jika falsafah ini diterapkan, niscaya kejahatan akan jauh berkurangan. Saudara, mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan piawaian atau standar hidup yang luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam ayat 12 tersebut, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun, ada perbezaan yang mendasar. Prinsip ini bersifat aktif, bukan pasif. Bukan hanya menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan pada sesama, melainkan berinisiatif, berbuat kebajikan dan memberkati sesama. Dunia bukan hanya menantikan berkekurangan atau berkurangnya kejahatan, bukan juga teori perbuatan baik, tetapi perbuatan baik yang berlandaskan kebenaran dan nyata. Sekarang, apa aplikasi untuk kita? Apa yang kita boleh terapkan secara pribadi? Yesus Kristus bukan hanya menyampaikan kebenaran, namun Dia secara giat aktif melakukan kebenaran itu dalam kehidupan nyata dalam hidupnya. Dia telah memberi teladan hidup untuk aktif dengan mengerjakan kebenaran untuk kebahagiaan sesama. Bagaimana dengan kita? Pemahaman kita terhadap kebenaran kiranya menghasilkan kebaikan nyata dalam hidup keseharian kita. Itulah buah iman dan kerohanian para pengikut Kristus yang sejati. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa buah iman seseorang Kristen sejati itu ditunjukkan dengan melakukan kebenaran secara giat, aktif dan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mari saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang boleh menguatkan kita, memberi kemampuan kepada kita untuk terus giat melakukan kebaikan yang nyata dalam kehidupan, dalam kebenaran. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu.
karena bersama dengan kami dan memberikan kami pengertian bagaimana kami harus giat aktif di dalam melakukan kebaikan yang nyata dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.